ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin hadirat para tulab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Melanjutkan pelajaran kita dalam bahasan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengah berada pada wasiat yang ke-30, yaitu wasiat untuk menahan lisan, menjaga lisan. Ketika salah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, mas sa'adah?" Wahai Rasulullah, au man najah? Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Apakah keselamatan itu? Atau mungkin maknanya adalah bagaimana cara atau langkah untuk selamat. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, keselamatan itu atau langkah untuk selamat, kata Nabi, amsik alaika lisanak. Hendaklah engkau menahan lisanmu dari bertutur kata yang tidak baik, atau dari mengucapkan perkataan yang buruk. Maka kau akan selamat dunia dan akhirat. Seseorang apabila lisannya tidak mengatakan kecuali yang baik, maka itu adalah bukti keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik, kalau tidak diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik, kalau tidak diam. Dan adalah para sahabat Nabi SAW, orang-orang saleh terdahulu, mereka sangat berhati-hati di dalam bertutur kata. Mereka takut sekiranya lisan mereka mengucapkan perkataan yang tidak baik, perkataan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu hari dia pernah memegang lisannya. Kemudian dia berkata, "Hadza auradani syarrul mawarid." Kata Abu Bakar, sesungguhnya lisan ini akan membawaku kepada jalan-jalan kebinasaan atau jurang-jurang kebinasaan. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud. Ya. Suatu hari juga pernah mengambil lisannya, kemudian dia berkata, "Ya lisan, wahai lisan, qul khairan taghnam." Ucapkanlah yang baik, maka kau akan beruntung. Ucapkanlah yang baik, maka kau akan beruntung. Wa askit an syarrin taslam. Ya. Diamlah engkau dari mengucapkan perkataan yang buruk, maka kau akan selamat. Min qabli an tandam. Sebelum kau nanti menyesal di hari di mana penyesalan pada hari itu tidak berguna. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla.
Di pertemuan yang lalu pun juga kita telah menjelaskan bagaimana Nabi SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Setelah Nabi menjelaskan kepadanya amalan yang dapat membawanya ke surga, menjauhkannya dari neraka. Kemudian Nabi SAW juga menerangkan kepadanya pintu-pintu kebaikan. Lalu Nabi SAW juga menjelaskan kepadanya pokok segala urusan, tiangnya dan puncaknya. Maka setelah itu Nabi SAW mengatakan, ya, ala adulluka ala milaki dzalika kulli, maukah kau wahai Mu'adz aku beritahu kunci untuk bisa melakukan itu semua? Maukah kau aku beritahu kunci untuk melakukan itu semua? Maka Nabi SAW mengambil lisannya, kemudian beliau mengatakan kepada Mu'adz, agar kau bisa melakukan amalan-amalan yang memasukkanmu ke surga, menjauhkanmu dari neraka, agar kau bisa membuka pintu-pintu kebaikan, agar kau bisa melakukan hal-hal yang utama, hal-hal yang mulia. Kata Nabi SAW, kuffa alaika hadza, tahanlah olehmu ini, kata Nabi SAW, yaitu lisan. Tahanlah lisanmu. Ya. Maka apabila kau mampu dan berhasil menahan lisanmu, maka kau akan dapat melakukan amalan-amalan yang membawamu ke surga, menjauhkanmu dari neraka. Lalu Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa karena apa yang kita ucapkan? Maka Nabi SAW mengatakan, sakilatka ummuk ya Mu'adz, malangnya ibumu wahai Mu'adz yang telah melahirkanmu. Tidakkah kau tahu bahwasannya seseorang diseret di atas wajahnya di dalam neraka Allah Azza wa Jalla, melainkan itu karena hasaidu alsinatihim, karena buah dari apa yang dia ucapkan. Maka tahan lisan. Tahan lisan. Kita akan selamat dunia dan di akhirat. Tahan lisan dari mengatakan perkataan yang batil, perkataan yang buruk. Tahan lisan dari mengucapkan atau sibuk, ya, mengatakan perkara yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya, perkara yang sia-sia. Tahan lisan kita. Jadi menahan lisan bukan hanya saja dari perkara-perkara yang batil, tapi juga dari hal-hal yang sia-sia. Orang yang lisannya hanya mengatakan perkataan yang bermanfaat, yang di dalamnya ada maslahat, ada faedah, ya, maka itu menunjukkan keelokan keislaman orang itu. Lisannya tidak berkata kecuali untuk hal yang bermanfaat. Adapun hal yang sia-sia, seperti apa? Seperti obrolan yang tidak ada apa? Tidak ada gunanya. Atau pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Ya. Maka kalau seandainya seseorang mampu menahan lisannya dari hal-hal yang tidak bermanfaat juga, yang tidak ada manfaatnya, tidak untuk dunianya, tidak pula untuk akhiratnya, ya, bukan perkataan dosa, tapi perkataan yang sia-sia, maka ini menunjukkan keelokan Islam orang tersebut. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban. Kata Nabi, di antara bentuk keelokan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Termasuk di dalam apa? Di dalam berbicara. Kemudian, Bapak Ibu hadirin, hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahan lisan dari mengucapkan perkataan yang batil, perkataan yang buruk. Karena apabila lisan ini hanyut di dalam ucapan yang batil, ucapan yang buruk, ucapan yang dimurkai oleh Allah, maka itu akan membawa pemiliknya ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Mudaththir ayat 42-45. Ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang telah menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar?
Maka di antara sebabnya kata mereka adalah wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Sesungguhnya kami dahulu hanyut bersama orang-orang di dalam ucapan atau perkataan yang batil, perkataan yang buruk. Dan Nabi SAW pun juga mengingatkan kepada kita dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa seorang hamba, kata Nabi SAW, yang benar-benar mengucapkan perkataan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, itu benar-benar akan membawanya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Akan menggelincirkannya ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya kita menahan lisan kita dari mengucapkan perkataan-perkataan yang batil. Kemudian Syekh penulis rahimahullahu taala juga mengatakan amsik lisanaka an isya'atil fahishati fil ladzina amanu. Tahanlah lisanmu, kata Syekh. Jadi kita menahan lisan dari perkataan yang buruk. Kita menahan lisan dari perkataan yang sia-sia. Ya. Perkataan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Kemudian kita menahan lisan dari perkataan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ghibah. Ya. Perkataan namimah, mengadu domba orang. Kemudian tahan lisan kita dari menyebarkan hal yang buruk di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Ya. Menyebarkan hal-hal yang buruk di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 19 ya. Dalam surat An-Nur ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersebar. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersebar. Maksudnya apa? Menyebarkan berita bohong di tengah-tengah orang-orang yang apa? Beriman. Sesungguhnya orang-orang yang ingin menyebarkan berita bohong terhadap perbuatan keji, ya, di tengah orang-orang yang beriman. Ini ayat yang berkaitan dengan fitnah yang digembar-gemborkan oleh orang-orang munafik terhadap ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana mereka mengatakan bahwasanya Aisyah telah melakukan perbuatan zina. Lalu mereka menggembar-gemborkan berita ini, menyebarluaskan berita ini, ya, di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Nah, kita harus menahan lisan kita dari menyebarkan berita bohong, dari gosip. Kenapa? Orang-orang yang ingin berita bohong itu tersebar di tengah-tengah orang-orang yang beriman, lahum azabun alimun fid dunya wal akhir. Bagi mereka, kata Allah Azza wa Jalla, ada azab yang pedih di dunia dan di akhir. Ada azab yang pedih di dunia dan di akhir. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Nah, sekarang berapa banyak berita yang sampai di tengah-tengah manusia? Ya, berita yang sampai di tengah-tengah manusia. Lalu orang-orang menyebarluaskan berita tersebut dari mulut ke mulut atau melalui media-media yang ada. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya, melalui ayat ini, lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Maka kalau seandainya ada berita yang sampai kepada kita, ya sudah, diam. Apalagi berita itu adalah berita mengenai kehormatan seseorang, perbuatan yang keji. Ya. Justru yang harus kita lakukan, kalau memang kita ingin mengetahui kebenaran berita tersebut, maka hendaknya kita bertanya. Bertanya langsung kepada orang tersebut, mengklarifikasi ini benar atau tidak. Bukannya setiap berita yang sampai kepada kita kemudian kita sebarluaskan. Berita yang sampai kepada kita sebarluaskan. Hati-hati. Kita menyebarluaskan berita apa? Berita bohong di tengah-tengah manusia. Orang yang seperti ini terancam azab di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Ahzab ayat 58,
Ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 58, orang-orang yang menuduh orang-orang yang beriman, ya, laki-laki dan wanita, dengan tuduhan yang tidak-tidak, yang mereka bebas dan selamat dari tuduhan tersebut, berlepas diri dari tuduhan tersebut. Orang-orang ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang besar dan memikul beban, ya, yang sangat berat karena kebohongan yang mereka tuduhkan terhadap orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan wanita. Menyakiti orang mukmin laki-laki dan wanita. Bighairi maktasabu, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat. Namun mereka disakiti, difitnah. Ya. Dituduhkan kepada mereka tuduhan yang tidak-tidak. Padahal mereka tidak melakukan perbuatan tersebut. Ya. Namun orang-orang menuduhnya dengan tuduhan yang tidak-tidak. Kemudian beritanya disebarluaskan. Sehingga hancurlah kehormatan orang tersebut. Rusaklah harga diri orang tersebut. Bahkan tidak hanya itu, agamanya pun juga ikut apa? Ikut rusak. Nah, terhadap orang-orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Orang yang seperti ini sungguh mereka telah memikul kebohongan yang sangat besar di hadapan Allah Azza wa Jalla dan dosa yang nyata. Maka hati-hati di dalam berucap. Jangan asal tuduh. Ya. Jangan asal bicara mengenai seseorang. Ya. Untungnya apa? Untungnya. Hendaknya kita memikirkan itu. Kalau saya sampaikan ini, untungnya apa? Yang beruntung ketika kau menasihatinya. Kau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepadanya. Kalau memang itu benar. Daripada kita sebarluaskan berita ini, fulan begini, fulanah begini, dan lain sebagainya. Nggak ada gunanya. Ya. Kalau seandainya itu benar, itulah ghibah. Kalau seandainya itu tidak benar, maka itulah apa? Namimah. Fitnah. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hendaknya masing-masing kita berhati-hati. Ya. Berhati-hati dari mengatakan apa saja yang kita dengar sebelum kita apa? Melakukan tabayyun. Ya, mengatakan apa saja yang kita dengar sebelum kita melakukan tabayyun. Sampai berita ini kepada kita, kemudian langsung kita apa? Kita goreng dengan apa? Menyebarluaskan. Hati-hati. Allah tadi telah mengancam dengan azab yang pedih dunia dan akhirat, kemudian besok di akhirat dia akan memikul kebohongan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla, dan dia akan memikul dosa yang nyata dari Allah Azza wa Jalla. Kalau sampai berita kepada kita, berita yang tidak mengenai saudara kita, maka hendaknya kita tabayyun. Dan kalau benar adanya, kita nasihati dia. Bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang hari ini. Apapun berita yang sampai, langsung apa? Langsung disebarluaskan. Langsung jadi gosip hangat. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nur ayat 16-17, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita berhati-hati dari mengatakan apa saja yang kita dengar. Ya. Berhati-hati mengatakan apa saja yang kita dengar. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 16-17. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaula idz sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza." Dan mengapa kalian tidak berkata ketika mendengarnya, ketika mendengar berita bohong? Ya. Atau berita gosip. Mengapa kalian tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini? Yang ada justru orang ketika dibawakan berita gosip, berita bohong kepadanya,
dia kegirangan, dia senang mendengarnya. Dia bahagia. Subhanallah. Seharusnya dia mengatakan apa? Ma yakunu lana an natakallama bihadza. Ini enggak pantas kita ngomong kayak begini. Apalagi kita yang udah ngaji. Apalagi kita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Enggak pantas kita ngomong seperti ini. Seharusnya sikap kita begitu ketika ada orang bawakan suatu berita. Kita enggak tahu ini benar atau bohong. Kalaupun benar, itu yang kita katakan tadi apa? Ghibah. Maka kita katakan, akhi, ini kalau benar nih, berarti kau telah menggibah atau kita telah menggibah. Nggak pantas bagi kita untuk mengatakan ini. Tapi kalau ini nggak benar, maka ini adalah apa? Fitnah. Ini adalah namimah. Ya. Ini adalah berita bohong. Dan Allah Azza wa Jalla mengancam azab di dunia dan di akhirat. Ya. Ma yakunu lana an natakallama bihadza. Seharusnya ini yang kita keluarkan. Kemudian subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah, ini adalah kebohongan yang besar. Ya'izukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah peringatkan kalian agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kalian orang-orang yang beriman. Kalau seandainya kita udah terlanjur ya menyebarkan berita bohong, atau kita telah terlanjur memfitnah, kita telah terlanjur menggosip, terlanjur menggibah, maka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Berjanjilah kepada diri sendiri dan kepada Allah Azza wa Jalla agar kita tidak kembali lagi mengulang itu. Bahkan Allah mengaitkan ya, kalau seandainya kita orang-orang yang beriman, maka jangan pernah lagi mengulangi hal tersebut. Kalau kita benar-benar beriman, maka jangan lagi sekali-kali kita mengulangi hal tersebut, menyebarkan gosip. Sekarang zamannya banyak gosip yang disebarkan dan orang-orang suka menggosip, orang-orang suka mendengar mendengar gosip. Jadi tahan lisan kita dari mengatakan perkataan yang kita dengar, ya, perkataan yang kita dengar sebelum kita tabayyun. Sebelum kita tabayyun. Kemudian Syekh mengatakan amsik lisanaka 'anil fahsh was-sabbi wal badha'a wasyatam. Tahan lisanmu dari mengucapkan perkataan-perkataan kotor. Hari ini orang-orang lisannya mudah sekali mengucapkan perkataan kotor. Perkataan jorok. Ya, tahan lisanmu dari mencaci, mencela. Tahan lisanmu dari menghina orang. Ya. Menyakiti orang. Tahan lisan. Dari ini semua tahan. Kenapa? Karena Nabi SAW telah mengingatkan kita dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, juga diriwayatkan oleh Imam Malik. Kata Nabi SAW, iyyakum wal fuhush wat tafahush. Jauhilah oleh kalian dari bertutur kata yang keji dan jorok, buruk. Jauhi. Subhanallah. Kalau sekarang orang seakan-akan perkataan jorok, perkataan keji itu seperti perkataan biasa sekarang. Perkataan biasa saja. Enggak ada rasa di hatinya bahwasanya mulutnya baru saja mengeluarkan perkataan keji, perkataan jorok, perkataan kotor. Ya. Kenapa? Karena udah biasa. Udah biasa. Dan ini baik di kalangan anak-anak kecil. Anak-anak kecil lihat. Lagi ngobrol biasa, tiba-tiba keluar aja ucapan apa? Ucapan jorok. Carut, marut. Santai aja. Nah, kita para orang tua yang mendengar anaknya mengucapkan perkataan yang jorok, perkataan kotor, perkataan keji, ditegur anaknya, diajarin. Ya, bukannya dibiarkan. Bahkan ada orang tua ketawa, dia mendengar anaknya ngomong kayak begitu, dia ketawa. Ya subhanallah. Bukannya dia nasihatin. Dia ketawa, oh anak saya udah besar, kata dia. La ilaha illallah. Ya. Seharusnya dia tegur, nak. Lisan yang Allah kasih nggak boleh mengucapkan perkataan-perkataan seperti itu. Itu perkataan yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Ya.
anak-anak kecil, anak-anak remaja, anak-anak muda, bahkan nih anak-anak yang belajar ilmu agama. Kenapa bisa demikian? Karena memang hari ini banyak tontonan-tontonan, contoh-contoh yang tidak baik diberikan kepada siapa? Kepada anak-anak muda-mudi. Sehingga gaya bicaranya, kalimat yang keluar dari mulutnya mengikuti apa yang dia dengar, apa yang dia tonton. Dari orang-orang fasik. Dari orang-orang yang jauh dari agama, yang tidak mengetahui agama. Bahkan dari orang-orang kafir. Ada yang carutnya, anak-anak sekarang pakai bahasa Inggris carutnya. Subhanallah. Ya. Ini Nabi SAW ingatkan kita. Jauhi oleh kalian perkataan keji. Perkataan jorok. Ya, perkataan kotor. Fa innallaha la yuhibbul fahishal mutafahish. Allah tidak suka dengan orang yang mengucapkan perkataan jorok, perkataan keji. Lagi kotor. Allah enggak suka. Ya. Makanya hendaknya kita apa? Hendaknya kita selalu menghiasi lisan kita dengan perkataan-perkataan yang baik. Biasakan lisan ini mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Dan jangan biarkan lisan ini mencoba untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk. Kalau enggak, dia akan terbiasa. Ya. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga, diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, Imam Malik. Kata Nabi SAW, "Laisal mu'min bit-ta'an." Orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang. Perhatikan, orang mukmin bukanlah orang yang suka mengucapkan perkataan yang suka menyakiti hati orang. Walal la'an, orang mukmin juga bukan orang yang suka melaknat. Walal fahish, walal badhi, dan juga bukan orang yang suka mengucapkan perkataan keji dan perkataan kotor. Itu orang mukmin. Nah, kita mukmin harus kita buktikan. Makanya tadi kita katakan, Nabi SAW menjelaskan tanda orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa mengucapkan perkataan yang apa? Yang baik, kalau enggak dia diam. Jadi kalau lihat ada orang banyak diam, jangan jangan diketawain orang yang banyak diam. Atau jangan direndahkan. Dia banyak diam itu karena keimanannya. Karena kalau dia khawatir kalau dia mulai berbicara dan banyak berbicara, lisannya tidak bisa menahan dari mengucapkan perkataan yang apa? Yang batil, perkataan yang buruk. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan, "Amsik lisanaka an kasratil mizah." Tahan lisanmu dari berlebih-lebihan di dalam bercanda. Tahan lisanmu dari apa? Berlebih-lebihan di dalam apa? Bercanda. Bercanda silakan bercanda. Namun kadarnya sedikit. Candaan itu seperti apa? Seperti garam bagi apa? Makanan. Jangan berlebih-lebihan dan juga tidak sama sekali. Tidak. Sedikit, kasih sedikit. Karena kalau kita udah bercandanya berlebih-lebihan, akan membawa kita, menggiring kita kepada perkataan yang tidak baik. Menggiring kita kepada bohong, kepada dusta. Dan Nabi SAW telah mengatakan dalam hadis yang sahih, hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Ad-Darimi dan lain-lainnya, kata Nabi SAW, "Wailul lillazi yuhadditsu fayakdzib." Celakalah orang-orang yang berbicara namun dia berdusta. Liyudhika bihil qauma wailul lahu. Dia berbicara dusta untuk membuat orang-orang ketawa. Untuk membuat orang-orang ketawa. Nabi katakan celaka dia. Maka tahan lisan dari apa? Berlebih-lebihan di dalam apa? Bercanda. Tahan lisan juga kata Syekh. Amsik lisanaka 'anil kadzib. Dari berkata-kata dusta, berkata bohong. Kenapa? Karena bohong akan membawa kepada kedurhakaan, kepada kemaksiatan. Durhaka dan maksiat akan membawa kita kepada apa? Kepada dosa. Dosa akan membawa kita ke neraka. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, "Wa iyyakum wal kadzib." Jauhilah oleh kalian bohong.
berdusta. Bapak Ibu, jangan biasakan lisan kita berdusta, berbohong. Ya, tapi biasakan lisan ini berkata apa? Berkata jujur. Ya. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Bohong itu akan membawa kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan akan membawa kepada ke neraka. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wa ma yazalur rajul yakdzib wa yataharral kadzib." Seseorang terus berdusta dan terus menerus berdusta. Hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang apa? Pendusta. Jadi Allah tulis namanya di mana? Di sisinya sebagai seorang pendusta. Kemudian Syekh mengatakan, "Amsik lisanaka an syahadati zur." Tahanlah lisanmu dari memberikan kesaksian apa? Palsu. Memberikan kesaksian yang tidak sesuai dengan apa? Kebenarannya, tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 30, kata Allah Azza wa Jalla, "Wajtanibu qaulaz zur." Jauhilah oleh kalian ucapan palsu atau kesaksian palsu. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beritahukan dosa besar yang paling besar? Ini udah dosa besar, tapi yang paling apa? Paling besar. Salah satunya kata Nabi SAW, "Ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur." Ketahuilah oleh kalian dosa besar yang paling besar itu diantaranya adalah kesaksian palsu. Ya, kesaksian palsu terus diulang-ulang oleh Nabi SAW. Kemudian berikutnya, tahanlah lisanmu, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, an takfiril muslimin, dari mengkafirkan kaum muslimin. Kita nggak boleh mengkafirkan kaum muslimin. Atau menuduhnya dengan tuduhan tidak-tidak, sehingga mengeluarkannya apa? Dari daerah, dari ruang lingkup Islam. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang saya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza qala ar-rajulu li akhihi," apabila ada seseorang berkata kepada saudaranya, "Ya kafir," wahai kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka kalimat itu akan kembali kepadanya kalau seandainya saudaranya memang apa? Selamat dari kekafiran. Kalau seandainya saudaranya memang tidak kafir, dia katakan kafir, maka kalimat itu akan kembali kepada siapa? Kepada dirinya. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahanlah lisan ini dari menggibah, mengadu domba ya di antara kaum muslimin. Karena ini semua hanya akan membawa kita kepada apa? Pada azab di dunia dan di akhir. Ya, bahkan ketika seorang mati lalu dia masuk ke dalam kubur, dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla karena apa? Karena lisannya. Ya, sebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ketika Nabi SAW melewati dua kuburan. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Innahuma la yu'azzaban." Sesungguhnya mereka berdua ini benar-benar tengah diazab oleh Allah di dalam kubur mereka. "Wa ma yu'azzabani fi kabir." Dan mereka tidaklah diazab oleh Allah, tidak diazab oleh Allah karena dosa besar menurut orang-orang, tapi yang mereka lakukan adalah dosa besar. Ya, orang-orang menganggap bahwasanya mereka ini diazab tidak karena dosa besar. Salah satu dari yang dua orang itu, kata Nabi SAW, "Fakana yas'a bin namimah." Yang satunya diazab di dalam kuburnya karena dia berjalan sana sini, kerjaannya mengadu domba orang, membuat rusak hubungan kaum muslimin. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, siapa saja di antara kita yang menginginkan apa? Keselamatan, maka hendaknya dia menjaga apa? Menjaga lisannya. Kemudian di dalam hadis yang sahih juga ya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Nabi SAW ketika beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit pada waktu Isra dan Mi'raj, Nabi SAW menceritakan kepada kita bahwa beliau melihat banyak pemandangan pada waktu beliau diangkat oleh Allah ke langit. Di antara pemandangan yang Nabi SAW melihat, kata Nabi SAW, "Marartu biqaumin lahum azfaru min nuhas." Aku melewati suatu kaum, di mana kaum tersebut memiliki kuku-kuku yang panjang yang terbuat dari tembaga. Kuku-kuku yang panjang yang terbuat dari apa? Tembaga.
yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka ini mencakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Mereka cakar, sobek-sobek. Dadanya mereka sobek dengan kuku tersebut, wajahnya mereka cakar. Fakult. Maka aku pun berkata kepada Jibril, man haula ya Jibril? Mereka ini siapa wahai Jibril? Maka Jibril pun alaihi salam berkata kepada Nabi SAW, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka ini wahai Muhammad adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Yang makan daging manusia maksudnya apa? Yang menggibahi manusia. Orang yang menggibah hakikatnya sama seperti memakan daging apa? Daging saudaranya yang sudah menjadi apa? Bangkai. Dan mereka ini adalah orang yang terlalu banyak hanyut berbicara mengenai kehormatan orang. Si anu, si fulan, si anu. Hentikan ini semua. Apa yang kita bicarain orang? Bicarain diri kita sendiri. Seakan-akan diri kita ini sudah bersih dari kekurangan, bersih dari kesalahan. Sehingga diri ini tidak masalah membicarakan tentang orang lain. Ya. Berhenti dari membicarakan orang. Nggak ada gunanya. Kalau kita mau bicarain diri kita. Nih saya ini, sekarang ini gimana saya ini. Sekarang. Keimanan saya kayak gimana. Amal soleh saya kayak gimana. Dosa saya kayak gimana. Ya, ini dosa ini belum juga kita bisa keluar darinya. Ya, maksiat ini kita juga belum bisa meninggalkannya. Apa yang kita bicarain? Si fulan, si anu, dia ngelakuin ini, dia ngelakuin ini, dia ngelakuin ini. Nggak ada urusannya. Dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mau perbaikan, bukannya bicara sana sini sama orang. Datangi dia, ingatkan dia, nasihatin dia. Ya, apa gunanya kita bicara? Membicarakan tentang dia. Yang ada merusak kehormatan dia. Dan kehormatan kaum muslimin itu terjaga, terpelihara, dijaga oleh agama. Makanya oleh karena itu Nabi SAW tegaskan pada waktu haji wada. Kata Nabi SAW, al-muslimu alal muslimi haramun damuhu. Muslim atas muslim haram. Haram apa? Darahnya. Gak boleh muslim menumpahkan darah muslim lainnya. Kemudian haramun maluhu. Hartanya. Gak boleh muslim mengambil harta muslim lainnya. Dengan cara apapun, dengan cara yang batil. Ya, dengan cara yang batil. Tidak boleh. Kecuali itu dibenarkan oleh syariat. Kemudian haramun irduhu. Haram kehormatannya. Gak boleh muslim merusak kehormatan muslim lain. Dengan apa? Dengan kita memfitnahnya, dengan kita menggibahinya. Ini gak boleh. Jadi tidak usah kita sibuk membicarakan orang. Kalau kita mau bicarakan diri kita. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ini sebab keselamatan. Sebab keselamatan yang kedua, dan sebenarnya hadis ini mungkin sudah pernah kita lewati. Ya, sudah pernah kita lewati. Cuman di sini Syekh memaparkan kepada kita pembahasan tentang menahan lisan dari mengatakan perkataan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita akan selamat. Sebab keselamatan yang kedua adalah wal yasa'ka baituk. Hendaknya rumahmu itu ya menyibukkanmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya rumahmu itu luas. Maksud luas di sini engkau banyak dan sibuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di rumahmu. Jadi rumah yang akan memberikan keselamatan kepada kita bukan rumah yang besar atau rumah yang kecil, tidak. Tapi rumah yang akan memberikan keselamatan kepada kita adalah rumah yang di dalamnya penghuninya sibuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita duduk di rumah kita berzikir kepada Allah. Ketika kita duduk di rumah kita membaca Al-Quran. Ketika kita duduk di rumah kita belajar ilmu agama. Membaca buku-buku. Ya. Dan ketika kita duduk di rumah kita berusaha untuk melindungi diri kita dari apa? Keburukan-keburukan yang ada di luar sana. Tidak keluar dari rumah kecuali karena ada apa? Ada keperluan, ada hajat. Keluar karena Allah, ya. Dan kalau dia keluar
dia keluar ke masjid, dia keluar untuk mencari nafkah. Ya, dia jadikan rumahnya sebagai markas dia untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia qiyamul lail. Dia mengajari anak dan istrinya ilmu agama di rumahnya tersebut. Ya, dia betul-betul jadikan rumah itu tempat dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan selamat. Sekarang betapa banyak orang-orang ya yang menjadikan rumahnya sebagai apa? Sumber dosa. Dia ngelakuin dosa di rumahnya. Ya. Mendengarkan musik. Ya. Kemudian menjadikan itu tempat berkumpul untuk menggibah dan lain sebagainya, ya subhanallah. Maka hendaknya kita apa? Memperhatikan rumah kita. Kemudian menjauhkan rumah kita dari apa? Dari patung-patung dan gambar-gambar. Ini hanya akan apa? Menghalangi malaikat rahmat masuk ke dalam rumah kita. Dan justru rumah yang di dalamnya banyak patung-patung dan gambar-gambar makhluk yang bernyawa disukai dan digemari oleh siapa? Oleh syaitan. Maka kalau rumah yang dihidupkan di dalamnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan memberikan keselamatan, akan memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada orang-orang yang menghuninya. Namun kalau seandainya rumah tersebut diisi, dipenuhi dengan dosa dan maksiat, maka rumah tersebut hanya akan menjadi sebab kehancuran dan kebinasaan kita. Dan kita akan jauh dari apa? Ketenangan, kedamaian. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, sebab yang ketiga agar kita bisa selamat, kata Nabi SAW, wabki ala khati'atik, tangisi dosamu. Tangisi dosamu. Ya. Apabila kita berdosa, tangisi dosa itu dengan apa? Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah penyesalan. Setiap kali kita berdosa, kita menyesal. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan makna tangisi dosamu juga Syekh mengatakan maknanya adalah insyagil bi'uyubika qabla uyubin nas. Sibukkan dirimu untuk melihat dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kekurangan yang ada pada dirimu. Jangan sibukkan dirimu dengan aib-aib yang ada pada orang. Seperti yang tadi kita jelaskan. Bapak Ibu, dosa yang dilakukan oleh diri kita saja sangatlah banyak. Kekurangan yang ada pada diri kita sangatlah banyak. Sehingga seandainya kata para ulama, masing-masing kita duduk dengan dirinya, mengkaji dirinya, maka sungguh dia akan sangat tersibukkan sehingga dia tidak memiliki waktu untuk apa? Mengkaji mengenai dosa, kesalahan, kekurangan yang ada pada orang lain. Sekarang ini kenapa kita memiliki banyak waktu untuk mengkaji dosa-dosa orang, kekurangan-kekurangan yang ada pada orang, kesalahan-kesalahan yang ada pada orang? Karena kita tidak pernah mengkaji diri kita. Kita tidak pernah melihat diri kita. Kita tidak pernah memuhasabah diri kita. Yang sering kita lakukan karena kita tidak memuhasabah diri kita, kita akan memuhasabah diri orang lain. Padahal agama menyuruh kita untuk apa? Memuhasabah diri kita. Hisab diri kita. Kita tidak memiliki kewenangan untuk menghisab diri orang. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk menghisab diri orang. Yang menghisab manusia besok siapa? Allah Azza wa Jalla. Hisab diri kita. Sebelum besok kita dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang sibuk menghisab dirinya di dunia, maka mudah-mudahan besok di akhirat dia akan menemukan hisab yang ringan. Hisab yang ringan. Tapi orang yang jarang menghisab dirinya di dunia, dikhawatirkan dia akan mendapatkan hisab yang berat nanti di mana? Di akhirat. Maka hisab diri kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Hisab diri kita. Seringlah kita duduk dengan diri kita. Bukannya kita duduk kemudian mengkaji orang. Maka apabila ini semua kita lakukan Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita semua akan selamat. Ya, kita semua akan selamat. Selamat di dunia dan selamat di mana? Di akhir. Maka saya ulangi kembali. 3 sebab keselamatan atau keselamatan itu
Ya, seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya ada 3. Pertama apa? Menahan lisan. Tahan lisan. Dan sebagai orang yang telah belajar ilmu agama, orang yang telah mengaji, orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, maka hendaknya kita mengamalkan ini. Tahan lisan kita. Tahan lisan, tahan lisan. Karena dosa yang paling banyak yang dilakukan oleh manusia itu ada pada apa? Pada lisan. Aktsaru khataya bani Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosa anak Adam itu ada pada apa? Pada lisan. Dan yang paling banyak menyeret manusia masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla juga adalah apa? Adalah lisan. Maka sebab keselamatan yang pertama tahan lisan. Yang kedua, wal yasa'ka baituk. Hendaknya rumahmu itu memberikan keluasan kepadamu di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kalau kita berada duduk di rumah, gunakan waktu kita duduk di rumah berzikir kepada Allah. Gunakan waktu duduk di rumah membaca Al-Quran, mengerjakan sholat sunnah, mengajarkan istri dan anak ilmu apa? Ilmu agama dan seterusnya. Maka ini akan memberikan keselamatan kepada kita. Kemudian yang ketiga, wabki ala khati'atik. Tangisi dosa. Maksudnya apa? Sibukkan dirimu dengan dosa-dosa yang kau kerjakan. Ya. Ketika kita memuhasabah diri kita, maka ini akan mendorong kita untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita jarang memuhasabah diri, kita hanya sibuk memuhasabah orang, maka kita akan jatuh dalam dosa-dosa yang lain. Dosa menggibah, ya, dosa berbicara mengenai kehormatan saudara-saudara kita. Dan ini justru hanya akan membawa kita kepada apa? Kepada kehancuran dan kebinasaan. Taib, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pagi ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada wasiat yang ke-31. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.